Shalom, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali di ibadah kali ini. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Kita akan pujikan hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja kehidupan kita tenang dan keselamatan kita dijamin. Bersama dengan Bapa di setiap musim hidup kita, kita tidak akan dibiarkannya sendiri. Anak-anak yang terkasih, mari kita akan pujikan bersamamu Bapa.
akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Yehuda. Kiranya firman Tuhan ini bisa menguatkan hati kita ketika kita melewati segala persoalan. Dan kiranya kita disanggupkan untuk mengatasi semua. Kita akan pujikan, kuatkanlah hati. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi oleh Kristus, kembali lagi bersama saya Yehuda, dan kita patut bersyukur kita bisa sekali lagi untuk beribadah walaupun secara online. Namun kita patut bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama seperti ini. Saya akan ambil tema renungan saya pada kesempatan kali ini, yaitu Be Smart. Kita ambil ayatnya, kalau Bapak Ibu atau teman-teman di dekatnya ada gadget ataupun Alkitab, bisa dibuka Alkitabnya atau dipencet Alkitabnya di 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-33. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 33. Ayat ini menjadi ayat nas bagi kita, dan
Namun sebelumnya kita membahas ini lebih dalam, ada baiknya kita teduhkan hati kita dan kita mau berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang indah pada hari ini, buat satu anugerah yang Tuhan berikan atas setiap kami sehingga kami boleh beribadah sekali lagi. Meskipun kami terbatas, tapi kami percaya Allah kami tidak terbatas. Roh Kudus tuntun setiap kami agar supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan bukan hanya mendengarkan, Roh Kudus menjadikan firman Tuhan ini rema dalam kehidupan kami sehingga kami boleh melakukan firman ini dan bukan hanya menjadi pendengar firman. Terima kasih Bapa, berkati jalannya pemberitaan firman ini, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, berkati lidah bibir hamba-Mu ini supaya apa yang keluar itu boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih, di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan diambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-33. Firman Tuhan berkata seperti ini, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya ulangi ya, 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita ngomong soal pergaulan, kalau kita membahas soal pergaulan, kita nggak bisa lepas dari sesuatu yang namanya hubungan. Jika kita belajar di SMP, mungkin SD, kita belajar IPS, kita belajar PPKN, kita pasti belajar bahwa manusia merupakan makhluk sosial, betul ya? Manusia itu nggak bisa hidup sendirian. Meskipun mungkin teman-teman ngomong, lah aku bisa kok hidup sendirian, aku bisa ngapain hidup sendirian, aku bisa nge-game, aku bisa ngeliat YouTube. Nah, bukankah YouTube yang Anda tonton itu ada manusianya? Enggak, animasi semua, ya itu yang bikin manusia. Aku bisa kok nge-game sendirian di rumah. Iya, Anda nge-gamenya sendirian. Tapi kalau Anda mainnya multiplayer atau main game MOBA begitu ya, itu pasti Anda akan menemu teman-teman juga, dan itu manusia juga. Artinya kita nggak bisa hidup sendirian meskipun aktivitas yang kita lakukan sendirian. Dan itu jelas sekali, manusia itu nggak bisa kita hidup sendirian. Aku bisa kok hidup sendirian, yakin. Katakanlah kita menuju ke masa depan gitu ya. Kalau kita meninggal, emang bisa kita mengubur ke diri kita sendiri? Nggak bisa, kita tetap butuh orang lain. Anda makan, siapa yang di sini makan bisa masak sendiri, manen padi sendiri, manen jagung sendiri, motong ayam sendiri, dimasak sendiri? Belum tentu. Mending kita beli, mending kita order online. Artinya kita sangat membutuhkan orang lain di sini. Nah, ngomong-ngomong soal membutuhkan orang lain dan kita berbicara soal pergaulan yang ada di sini, pergaulan itu nggak bisa lepas dari yang namanya hubungan. Dan dunia membuktikan bahwa sebagaimana Anda membangun hubungan, seberapa baik Anda membangun hubungan, itu akan mempengaruhi kehidupan kita di masa depan. Dan kita ada di level di mana kita sekarang, itu adalah hasil bagaimana cara kita membangun hubungan. Kalau Anda mungkin mengatakan, temanku di sekolah banyak, berarti Anda baik dalam membangun hubungan. Aku tuh nggak punya teman di kelas, berarti mungkin kita kurang maksimal dalam membangun hubungan. Kemampuan kita membangun sebuah hubungan akan menentukan ke depan kita mau ngapain, dan ke depan bagaimana, semudah apa kita berjalan, sebaik apa hidup kita ke depan. Kalau hubungan kita nggak baik dengan Bapak Ibu Guru, bisa dipastikan kegiatan ulangi. Sebagaimana seberapa baik kita membangun hubungan dengan orang lain, itu akan menentukan kualitas kehidupan kita ke depannya. Contoh, kalau seandainya hubungan kita nggak baik dengan Bapak Ibu Guru, maka ada kemungkinan kegiatan kita di sekolah akan sangat terhambat. Mungkin kita nggak bisa tanya, mungkin Bapak Ibu Guru juga nggak bisa bantu kita. Itu baru satu contoh. Kalau hubungan kita nggak baik dengan orang tua kita, maka kita akan nggak betah di rumah. Atau sebaliknya, orang tua juga nggak akan betah di rumah. Nah, ada banyak orang itu gagal membina hubungan dan berakhir di kehidupan yang nggak maksimal sama sekali. Kenapa orang bisa gagal dalam membangun hubungan? Karena kita nggak paham step-stepnya. Dalam membangun sebuah hubungan,
itu ada step-step yang harus kita lakukan dan ada step-step yang harus kita jalani. Kita nggak bisa abaikan step-step ini. Step yang seperti apa? Nah, kita mau bahas begitu ya. Yang pertama, dalam sebuah hubungan itu stepnya adalah perkenalan atau introduction. Introduction adalah benih sebuah hubungan itu dimulai dengan perkenalan. Kalau kita mau memulai sebuah hubungan, biasanya kita kenalan dulu. Atau minimal kita diperkenalkan dengan orang lain. Atau minimal ada orang yang memperkenalkan diri dengan kita. Nah, di tingkat perkenalan itu semuanya bagus karena semua yang ditampilkan itu kemasannya. Kalau kita ketemu orang, nggak mungkin kita pakai baju bolong-bolong, kita nggak mandi, kita nggak gosok gigi, nggak cuci muka, itu nggak mungkin sama sekali, nggak mungkin. Kita pasti akan menampilkan yang terbaik, apalagi kalau kita datang ke gereja, datang ke sekolah, nggak mungkin kita buluk gitu datang berangkat, nggak mungkin, karena itu soal package, it's all about package, semuanya soal kemasan. Kalau kemasannya bagus, biasanya orang akan tertarik dulu nih, ini orang kok bajunya bagus, rapi, kata-katanya jelas. Nah, biasanya orang akan terpesona lewat seperti itu. Nah, tapi hati-hati dengan package. Ada banyak, apalagi di era media sosial dan internet seperti ini, kita ketemunya virtual. Bahkan kita hanya ketemunya di media sosial. Di media sosial banyak sekali foto, banyak sekali gambar yang sudah diedit sedemikian rupa supaya kita bisa jadi bagus, supaya kita jadi indah. Nah, kalau mungkin anak-anak SMP saya dengar juga beberapa pada main RP begitu ya, role playing di Telegram kalau nggak salah. Nah, itu semuanya soal package. Nggak ada orang yang introduction-nya pasang fotonya yang jelek banget, nggak mungkin. Pasti teman-teman pasang foto Korea, pasang foto yang cakep-cakep, ganteng-ganteng untuk menutupi. Karena apa? Karena kemasan ini loh penting. Tapi hati-hati, jangan sampai tertipu dengan kemasan. Kalau kita cuma melihat kemasannya aja. Pernah lihat ini nggak di media sosial? Ada sepasang kekasih, si cowoknya itu ngasih ke ceweknya. Dusnya itu dus sebuah merek HP yang mahal, yang kalau teman-teman diperlihatkan pasti tahu, oh ini tuh. Nah, ketika dikasih ke ceweknya, ceweknya nangis, seneng banget. Oh, thank you. Habis dibuka ternyata isinya buah-buahan, pisang. Pernah lihat nggak? Kenapa? Karena dia sudah ekspektasinya tinggi. Wah, ini packagingnya bagus nih, kemasannya bagus nih. Tapi ternyata isinya beda. Nah, makanya dari kita nggak boleh cuman lihat atau berhenti di level introduction atau perkenalan. Kenapa? Karena semua orang yang kenal sama kita biasanya awalnya tuh bagus banget. Nah, tapi kita harus cek, kita harus naik ke level yang kedua. Level yang kedua itu adalah kontak. Mungkin banyak orang yang kita kenal, banyak orang yang dikenalkan sama kita, banyak orang yang kita temui dalam kehidupan kita. Tapi permasalahannya nggak semua orang yang Anda temui harus Anda kontak. Level yang kedua itu adalah kontak. Kontak itu bukan cuman, oh iya sudah tak chat kok, sudah tak telepon kok, sudah tak tanyain kok, lagi apa, sudah makan belum, sudah mandi belum, sudah nonton belum, sudah sekolah belum, sudah belajar belum, sudah sunat belum. Nggak perlu teman-teman, nggak butuh kayak gitu. Itu bukan kontak yang seperti itu. Itu salah satu. Tapi kontak itu adalah sebetulnya untuk ngecek apakah kemasannya dengan isinya itu sama. Ada banyak orang yang tertipu dengan kemasannya. Makanya cukup susah kalau kita kenalan di media sosial, di game apalagi. Oh, ini avatarnya bagus nih, ini tokohnya bagus nih, ini lo lucu banget. Ya lucu, kamu nggak tahu siapa yang mainin di baliknya itu. Nah, makanya kita harus kontak, kita harus cek orang itu kenal seperti yang kita kenal atau enggak, sebaik yang kita temui atau enggak. Ini orang kalungnya salib, antingnya salib, kaosnya tulisannya Jesus, belakangnya salib lagi, jalannya aja salib. Tapi kita cek, kita kontak, apakah dia itu menunjukkan bahwa dia orang Kristen betulan. Kalau ngomong kok sukanya misu, loh kok gitu. Kalau ngomong sama orang tua kok bentak-bentak, kalau sekolah kok sering nggak masuk, kalau ada tugas kok sering nggak ngerjakan. Nah, itu
berarti kan sudah beda. Nah, hati-hati, kontak itu kita harus ngecek apakah dia sebaik yang kita temui atau enggak. Kalau udah enggak, ya kita harus berani stop di situ. Stop, berhenti. Oke, cukup, kamu nggak akan masuk ke level berikutnya. Tapi stop di situ. Ada banyak orang itu nggak berani stop di situ. Stop itu bukan berarti kita ghosting ya, makanya hati-hati dengan kontak. Jangan sampai semua orang di PHP-in. Nah, itu ada triknya. Tapi kita tidak akan bahas itu. Kita akan bahas selanjutnya. Nah, tidak semua yang Anda kenal itu harus Anda kontak, dan tidak semua yang kita kontak itu kita masukkan ke level berikutnya, yaitu teman. Nah, di pertemanan itu ada level-level yang sangat berbeda juga. Level di mana kita sudah menjadikan teman, kita akan mulai seleksi dan kita akan mulai tertarik dengan orang-orang yang satu frekuensi dengan kita. Kita pasti memilih orang-orang yang sama frekuensinya. Contohnya seperti ini. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman pernah berjalan atau masuk ke sebuah mall di Jakarta, Jakarta itu mallnya gede-gede. Nah, di situ ada sebuah toko, sebuah outlet yang menjual tas, Bapak Ibu dan teman-teman. Saya nggak akan pernah masuk ke toko tas itu. Kenapa? Karena ketika saya masuk, sebelumnya saya sudah ngecek harganya di internet. Dan ketika saya lihat harganya, saya bingung, ini mau beli tas atau mau beli rumah? Harganya mahal sekali, sangat mahal. Saya nggak akan masuk ke situ. Kenapa? Karena itu nggak sefrekuensi dengan saya. Hal yang sama ketika saya berjalan-jalan di sebuah pasar tradisional, saya ngelihat ada penjual yang menjual bajunya dengan harga 5.000. Dan di situ saya mulai berpikir, ini apa bahannya? Saya beli baju, harganya nggak segitu, perasaan standarnya di toko juga nggak segitu, ini kok murah banget. Kita mulai curiga kan, ini bahannya apa, tisu atau gimana nih? Nah, artinya apa? Bukan berarti kita menjudge orang begitu ya, enggak. Kita nggak menjudge apapun, tapi kita nggak akan dekat, kita nggak akan tertarik dengan sesuatu yang nggak sefrekuensi dengan kita. Contoh, kalau kita mau makan di sebuah kafe, kita lihat harga es tehnya itu 38.000, kita pasti akan teriak, ini teh apa nih, harganya kok segini, ini dari teh pilihan atau gimana nih, gelasnya emas atau gimana ini? Karena kita biasanya minum es teh biasanya 3.000, 2.000 gitu ya. Ketika kita lihat, ya ini 38.000, ini tetesan embun atau gimana nih akhirnya? Kita nggak akan pernah tertarik dengan seseorang yang beda frekuensi dengan kita. Kalau udah diajak ngomong nggak nyambung, guyonannya receh-receh. Nah, ini kalau kita merasa nggak nyambung, kita nggak akan temenan dengan mereka. Nah, teman ini kita sudah mulai milih, dan ketika kita berteman, kita ini semua teman ini nggak akan Anda bawa ke level yang paling atas. Level yang paling atas itu adalah intim. Di level ini ayat yang ada di Amsal, besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Nah, ini terjadi. Intim bukan berarti berhubungan intim saja ya, yang maksudnya ini suami istri. Oh, bukan. Intim itu berarti lebih jauh. Orang ini adalah orang yang kenal Anda dekat banget. Bukan hanya dekat, tapi sangat dekat. Nah, hati-hati dengan orang-orang yang Anda tarik ke dalam hubungan ini, yang lebih dalam level intim ini, hati-hati. Kenapa? Karena orang ini adalah orang yang menghandle Anda, dan Anda akan menghandle orang ini. Dan gak semua orang itu bisa Anda handle. Dan gak semua orang itu bisa menghandle Anda. Handle sifat-sifat, handle kelakuan, handle omongan, handle guyonan bahkan. Nah, ini nggak bisa. Hati-hati dengan level ini, karena memang hubungan ini akan sangat dekat, sahabat, kekasih, istri mungkin. Nah, suami, nah itu banyak sekali. Hati-hati, semakin dekat, resiko dilukainya juga semakin dekat. Karena apa? Orang yang sangat dekat dengan kita, seandainya itu dia bawa pisau dan pisaunya itu ditancapkan, maka nancapnya itu lebih dalam, betul ya? Kalau seandainya saya berada di sini, lalu teman saya berada di ujung jalan sebelah sana, ketika saya bawa pisau, saya nggak bisa nancepin sama sekali. Makanya pernah mengalami seperti ini enggak? Mungkin ya, kita pernah dibully atau kita pernah diejek gitu ya. Oh, gendut kamu, sama orang yang nggak kenal, bahkan teman yang jarang kita ngobrol.
Ada temen lewat, oh gendut kamu, biasa aja. Betul ya? Tapi ketika sahabat kita yang ngomong, gendut kamu, itu sakitnya minta ampun. Kenapa? Karena efeknya beda. Orang yang seharusnya dekat sama kita nggak seharusnya ngomong kayak gitu. Bro, kamu kan tahu itu tuh sensitif buat aku. Ya jangan dibahas. Sama ya, kalau kita punya pacar, kamu tuh jelek. Kalau yang ngomong orang lain yang nggak kenal sama kita, mungkin kita ya mungkin emosi gitu ya, tapi biasa aja ya wis. Tapi kalau yang ngomong pacar kita sendiri, teman kita, sahabat kita sendiri yang ngomong, bahkan mungkin kakak kita, adik kita, itu efeknya sampai dalam banget. Kenapa? Ya karena ini, di level ini itu nggak bisa sembarangan orang. Karena apa? Efek yang dikasih itu beda banget, sangat berbeda. Nah, tahukah kita bahwa dari step yang pertama sampai keempat, semakin naik ke atas, itu stepnya semakin tidak formal. Kalau mungkin kita ketemu sama seseorang yang mungkin lebih tua atau mungkin sepantaran dengan kita mungkin manggilnya nama. Kita mungkin bahkan mungkin kalau berada di sekolah, kalau kita berada di gereja, di kantor, mungkin kita manggilnya Pak, Bu. Betul ya? Tapi semakin mendekati sahabat, kita manggilnya itu sudah mulai aneh-aneh. Woi, udah nggak ada batasan sama sekali. Karena itu semakin nggak formal, semakin santai kita. Nah, di sini, di proses ini, dunia itu sedang mengarahkan kita untuk bergerak dari proses 1 ke 4 itu dengan sangat cepat. Baru kenal, baru ketemu, baru kontak, tiba-tiba langsung intim, langsung kenal, langsung pacaran, langsung jadi sahabat. Kita nggak pakai step 2, 3, kita dari step 1 langsung ke 4, baru pertama kali kenal, besoknya pacaran. Nggak bisa. Nah, Amsal 4 ayat yang ke-23, kita mau buka di Amsal 4 ayat yang ke-23. Dikatakan seperti ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Amsal 4 ayat 23 mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Level di intim ini, level di mana kita menempatkan orang-orang dekat dengan kita itu berhubungan dengan hati. Artinya apa? Hati kita itu harus kita jaga. Di tempat yang intim ini nggak sembarangan orang bisa masuk, nggak semua orang bisa masuk. Contoh seperti ini, kalau bapak ibu dan teman-teman punya kamar sendiri di rumah, apakah mungkin semua orang itu boleh masuk ke kamar? Enggak, pasti nggak mungkin kan. Driver online nganterin, oh pak masuk dulu, ini rebahan dulu pak, ini selimut pakai PC main dulu pak, nggak bisa. Nih headset, oh nggak bisa. Orang nganterin pizza gitu ya, nih mas pizza, oh masuk pak, duduk, tiduran pak, nih bantal pakai, guling pak, istirahat dulu 15 menit, ngaso pak, masuk, nggak bisa. Betul ya? Kalau kamar kita aja nggak boleh sembarangan, kita mungkin, oh ya pak cukup di depan aja, nih barangnya saya ambil, oke pak cukup di depan aja, ini uangnya dan lain sebagainya, kita bisa lakukan itu. Kenapa dalam sebuah hubungan kita nggak bisa lakukan itu? Kita biarkan orang masuk seenaknya aja. Nah itu nggak bisa Bapak Ibu dan teman-teman. Nggak bisa semuanya kita masukin, itu nggak bisa. Kita harus pilih. Hanya karena dia terkenal, hanya karena dia good looking, hanya karena dia the best, hanya karena dia pandai, hanya karena dia famous, bukan berarti dia bisa langsung masuk. Nggak bisa. Orang yang handle Anda itu harus Anda seleksi banget. Nah kalau kita gagal dalam hal ini, itu bahaya. Jangan sampai seperti ini. Jangan sampai kita mendekatkan orang yang seharusnya kita jauhkan dan justru menjauhkan orang yang seharusnya kita dekatkan. Sekali lagi, jangan sampai kita menjauhkan orang yang seharusnya kita dekatkan atau kita dekatkan orang yang seharusnya kita jauhkan. Bahaya, efeknya sangat bahaya. Ambil waktu, kenali dulu. Makanya proses dalam sebuah hubungan tuh nggak ada instan. Makanya lihat deh, kalau orang yang sahabatannya tuh deket banget dan itu cepet banget, biasanya ini tuh nggak awet. Sama kalau kayak pacaran, baru kenal 3 hari kok udah langsung pacaran aja, itu biasanya nggak awet. Kenapa? Karena pengenalannya nggak baik, nggak dekat begitu.
Nah, ini bukan masalah fun atau nggak fun. Ini bukan masalah, oh ini enak kok. Yang fun itu kayak gitu kan, pertama kali kenal langsung deh sahabatan, kenal langsung pacaran. Yang fun kayak gitu, ini bukan masalah fun nggak fun, ini masalah hati. Apakah kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan? Apakah kita biarkan orang-orang itu melukai hati kita? Nah, di ayat ini, di ayat 1 Korintus pasalnya yang 15 ayat yang ke-33 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Bisakah kita pahami ini? Kalau Anda salah pilih teman, bisa jadi kebiasaan-kebiasaan kita hilang. Contoh, kalau seandainya kita salah pilih teman, dulu kalau misalnya sekolah, aku tuh bisa loh bangun jam 5 gitu, aku bisa. Tugasku tuh selesai semua loh, tapi semenjak kenal sama teman-temanku, aku dijak mabar sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi, aku mesti sekolahnya telat. Lah kok bisa? Lah kok enak? Kenapa teman-temanmu malah merusak kamu? Nggak apa-apa, itu sing bagus loh, itu sing lucu. Karena teman-temanku semuanya gitu lah. Emang kalau teman-temanmu semua masuk jurang, kita mau masuk jurang? Hati-hati. Bukan berarti gini, kalau gitu aku tidak boleh temenan sama mereka. Lu silahkan temenan dengan siapapun, silahkan berteman dengan siapapun. Tapi untuk menarik orang sampai ke level intim, kemana orang yang dekat dengan Anda, itu yang harus kita pilih. Kita boleh temenan kok sama orang lain, kita boleh temenan dengan banyak teman, tapi orang yang dekat sama kita harus kita seleksi. Orang yang dekat itu akan menentukan kemana kebiasaan kita itu seperti apa. Contoh, kalau seandainya saya punya 5 sahabat, dan ini saya sekolah begitu ya, saya tanyakan tiba-tiba ada tugas nih, tugas numpuk 3. Terus tiba-tiba saya tanya sama 5 sahabat saya ini, guys, ngerjain tugas enggak? Kalau yang 5 ini ngomong skip, main aja, saya yang, aduh kok main ya, tugas numpuk nih, gimana nih? Mau nggak mau, karena semuanya ngomong skip, saya ikut skip. Nah, temanku aja skip. Betul? Dan itu akan menentukan kebiasaan baik kita loh. Itu akan menentukan kita mau ngarahnya kemana, apa yang kita lakukan. Bahkan itu menentukan keputusan kita. Kita mau ngerjain tugas atau enggak. Kalau kita ngelihat kayak gitu, itu akan menentukan banget. Oke, katakanlah enggak, aku kuat, aku tetap ngerjain. Berapa lama? Sebulan? 2 bulan? 1 semester? 1 tahun? Kuat gitu terus. Kalau teman-temanmu nggak ngerjain tugas, orang yang dulunya kuat, aku tuh rajin loh ngerjain tugas, karena satu kelas nggak ngerjain, sahabat-sahabatnya nggak ngerjain, sama-sama nggak ngerjain, nggak belajar waktu ulangan, alah ngapain, udah main, nggak bisa kayak gitu. Tapi kalau teman-temanku ini, aku udah pengen main, aduh tugasnya nanti dulu deh, aku pengen main, tapi tanya, main yuk, nggak, aku ngerjain tugas. 1 ngomong kayak gitu, 2, enggak, ngerjain tugas dulu, numpuk tugasnya. 3 ngomong, enggak, aku nugas dulu. 4, enggak, aku juga nugas dulu. 5, aku nugas dulu. Malu kita. Lah kok aku main sendiri? Mau nggak mau kita nugas. Setidaknya kebiasaan baik kita itu ditentukan oleh pergaulan kita. Nah makanya hati-hati. Seringkali orang itu salah ambil keputusan dalam membangun sebuah hubungan, dan itu akan menentukan kehidupannya, dan itu menentukan keputusan-keputusannya. Mari kita belajar dari Yesus. Yesus pun, kalau kita belajar dari Yesus itu punya orang banyak yang harus dihandle ya. Ada 5 roti, 2 ikan, itu 5.000 orang. Yang ngikuti Yesus tuh banyak. Tapi yang jadi murid, Alkitab mencatat 120. Dari 120, Yesus punya lagi 12 murid yang kita kenal gitu ya. Oh ini ada 12. Dari 12 itu ada 3 yang dekat banget sama Yesus. Dari 3, Alkitab mencatat hanya 1 yang Yesus paling kasihi, dan itu orang yang dekat banget. Makanya Petrus waktu itu tanya sama si murid ini, sama si Yohanes waktu itu, siapa orang yang mengkhianati Yesus itu siapa? Karena Petrus tahu levelnya dia di bawahnya Yohanes. Yesus aja milih. Loh, kita berteman dengan Yesus, cinta segala bangsa, Yesus cinta semua orang, betul. Tapi Yesus pilih juga loh orang-orang yang ada di dekatnya. Loh, kita mengasihi semua orang, betul. Kita berteman dengan semua orang, betul. Tapi pilih siapa orang yang mempengaruhi pergaulan dan kebiasaan kita. Karena Yesus pun milih.
Dan kalau kita belajar di tabernakelnya Musa di perjanjian lama, itu juga ada ya. Kalau kita belajar itu ada pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Teman-teman tahu, di ruang maha kudus itu nggak semua orang boleh masuk di situ. Itu nggak setiap orang bisa masuk dan punya akses di situ. Sama, nggak setiap orang itu bisa masuk ke dalam kehidupan kita. Bukan berarti kehidupan kita itu eksklusif begitu ya. Oh ini enggak, tapi kita betul-betul harus pilih. Nah, saya tutup dengan satu ilustrasi seperti ini Bapak Ibu dan teman-teman. Saya tutup dengan satu kisah di sebuah pohon gitu ya. Di sebuah pohon ada sebuah sarang begitu yang berisi telur elang. Ketika pohon-pohonnya itu jadi elangnya itu bersarang di atas pohon, dan ketika elangnya itu lagi mencari makan, berarti kan telurnya ditinggal, bertiuplah angin yang cukup kencang sehingga itu goyang. Dan ketika goyang, telurnya itu nggak sengaja salah satu jatuh. Dan untungnya nggak pecah, tapi gelundung. Dia gelundung masuk ke kumpulan telur-telur ayam, gitu ya. Dan ketika masuk ke situ, karena ini hewan, ayamnya juga nggak ngeh kalau ini kok telur beda, enggak. Dia pokoknya ada telur di situ, dia rame. 21 hari kemudian telurnya menetas. Jadi ketika itu menetas, yang ayam jadi ayam, yang elang pasti jadi elang. Nggak kelihatan, tapi lambat laun, ini mulai gede. Ayamnya mulai gede, elangnya juga mulai gede. Anak elang ini yang diasuh oleh induk ayam ini juga mulai gede. Tapi yang menarik di sini, ketika elang itu mulai gede, kelakuannya adalah kelakuan ayam. Jadi elangnya itu ngais-ngais tanah, makan cacing, dia nggak terbang, dia cuma di tanah. Dan ini yang menarik, ketika dia lihat elang yang terbang tinggi di angkasa, dia lari, dia ngumpet, sama seperti ayam-ayam yang lain, dia ngumpet. Mungkin ini cuman cerita fabel dan cerita ilustrasi, tapi dari sini kita paham bahwa siapa yang ada di dekat kita itu akan menentukan hidup kita ke depan kayak gimana. Kalau kita itu potensinya elang, tapi kita kumpulnya sama ayam, ya kita akan jadi sama seperti ayam. Kalau kita kumpulnya sama orang-orang yang malas, ya mungkin kita akan jadi orang yang malas. Kalau kita kumpul sama kaum yang sukanya rebahan, maka kita akan jadi orang yang rebahan. Tapi kalau kita kumpul sama orang yang produktif, yang imannya kuat, yang rohaninya bagus, maka kita akan jadi seperti orang-orang itu. Ya, amin. Mari sebelum kita mengakhiri pemberitaan firman Tuhan ini dan ibadah ini, kita akan menundukkan kepala sekali lagi. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ke Tuhan buat kesempatan pada kali ini kami boleh beribadah sekali lagi, dan kami boleh mendengarkan benih taburan firman-Mu melalui hamba-Mu ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, namun Roh Kudus akan terus bimbing kami, tuntun kami untuk berjalan masuk ke dalam rencana-Mu, dan ajar kami Tuhan untuk membina hubungan dengan baik, memilih siapa yang ada di dekat kami. Izinkan kami untuk memperoleh hikmat yang berasal dari Engkau, supaya kami tidak salah pilih dan kami tidak hidup dalam hidup kesia-siaan belaka, tapi kami boleh hidup memuliakan nama-Mu. Biar nama-Mu dimuliakan melalui setiap apa yang kami lakukan, dalam studi kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam keluarga kami, dalam hubungan kami dengan teman, dengan kekasih, dengan siapapun yang Tuhan tempatkan dalam sekeliling kami. Biar nama-Mu dimuliakan Tuhan, dan Tuhan proteksi kehidupan kami ke depan, hari lepas hari, supaya kami terhindar daripada yang jahat. Terima kasih. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami segenap keluarga besar SMP Kristen YSKI mengucapkan terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan kepada Bapak Yehuda. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk ibadah pada hari ini. Kiranya apa yang sudah kami terima melalui firman-Mu
benar-benar menjadi penguat bagi kami. Iman kami boleh semakin bertumbuh dengan kuat dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan, sebentar lagi kami akan melanjutkan tugas-tugas kami. Kiranya Engkau senantiasa beserta dengan kami. Ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita akan tutup ibadah kita pada pagi ini dengan memuji Bapa, terima kasih.